واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang setiap saat melimpahkan berbagai karunia tiada terhenti, baik kita sadar ataupun tidak sadar, baik kita bersyukur ataupun tidak. Tidak ada satu kejap pun dalam hidup ini kecuali nikmat dari Allah melimpah ruah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sabar, yang walaupun Allah menyaksikan kita lupa padanya, bahkan kita berbuat maksiat pasti Allah menyaksikan, tapi Allah maha sabar, tidak segera memberikan balasan, malah ditutup aib kita dan diberikan ilmu supaya kita bisa tobat, termasuk ditakdirkan kita bisa berkumpul saat ini. Ini bagian karunia Allah. Padahal Allah tahu salat kita barusan jauh dari kehusuan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar maha penyayang. Kita terus menerus diberi jalan untuk bisa berbuat baik. Dan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan diberi pahalanya berlipat-lipat. Masya Allah. Bahkan orang yang bertobat saja Allah itu gembira sekali melihat hambanya yang bertobat. Sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti ada orang di perjalanan, kemudian kendaraannya hilang, untanya, berikut perbekalannya, dia mencari sampai putus asa karena kendaraan tersebut tidak ditemukan. Akhirnya dia berbaring di bawah pohon di padang pasir menunggu nasib. Saya bakal mati. Tiba-tiba keledainya atau untanya datang dan dia gembira sekali. Sesudah putus asa tidak ada harapan, sampai dia salah berkata, "Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku." Ini perkataan luar biasa ngaconya. Saking gembiranya sampai tidak bisa mengontrol kata-kata. Nah, Allah lebih bahagia, lebih gembira melihat hambanya tobat lebih dari yang tadi. Ini keren sekali. Harusnya tidak ada yang lebih asyik dalam hidup ini kecuali mengejar-ngejar cinta, kasih sayang, keridhaan Allah, pemilik langit dan bumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mau jadi ahli zikir? Gak apa-apa, ya semaunya aja. Kenapa zikir itu penting? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan terbaik yang tidak ada tandingannya? Itu zikrullah.
Apa sih yang paling hebat dari zikir ini? Fadkuruni adkurkum. Yang paling top dari zikrullah itu adalah maka ingatlah padaku, aku Allah ingat padamu. Aslinya walaupun kita tidak berzikir, Allah pasti ingat kepada kita. Siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kalau kita senang berzikir kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Apa saja spesialnya? Pertama, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang pertama nanti kalau kita zikirnya bagus, Allah turunkan di hati kita ini sakinah. Tenang. Tenang ini nikmat yang sangat mahal di dunia ini. Punya harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tidak ada artinya bila hati selalu resah, gelisah. Benar? Pilih, mending banyak uang atau mendingan resah. Salah. Sudah tidak usah lah. Saya tidak mau mempersulit orang lain. Jadi nikmat pertama dari zikir adalah hati dibuat tenang. Hati ini milik Allah. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Kalau Allah kasih gelisah, sudah menderita saja kita ini. Tidak ada bahagianya. Kalau Allah cabut kegelisahan, tenang, enak hidup ini. Walaupun tidak punya uang, tapi hati tenang, tidak ada masalah. Sama aja kok, di dompet ada uang, di dompet tidak ada uang, sama saja. Sama-sama apa? Sama-sama yang menjaminnya adalah Allah. Betul? Sekarang di dompet punya uang. Tapi dompetnya hilang. Gimana? Tetap aja yang menjamin Allah, bukan kita. Ada seseorang dulu ditakdirkan diuji dengan kekayaan. Dulu ini tahun 88-89. Qadarullah beliau mau haji. Dulu mudah kalau mau haji tinggal daftar. Itu uang tabungannya tidak bisa diambil. Rumah, tanahnya yang mau dijual tidak laku. Sampai tidak bisa berangkat haji. Padahal syariatnya ada itu. Tapi kalau oleh Allah ditutup, dihalangi, tidak bisa. Tenang. Apa yang kedua, nikmat kalau sudah diberikan oleh Allah. Kalau kita zikir, Allah yang menguasai pikiran kita. Nanti dibimbing pikiran ini oleh Allah. Jadi mikirnya tuh efektif dan efisien. Apa nikmat dari berpikir? Bisa jadi ingat Allah, menafakuri kekuasaan Allah. Datang siapa? Bolehlah. Datang nyamuk. Tadinya pikiran saya lalat hadirin. Tapi saudara ngomong nyamuk ya sudah. Pokoknya kita tidak boleh bertengkar ya. Urusan gini kecil. Oh salah bunyi memang ya. Mata lihat nyamuk. Hati ingat. Allah ini rezeki nih. Kemudian lihat cecak. Datang nyamuk. Ini pemandangan biasa. Tapi bagi orang yang ahli zikir seperti begini. Manusia, tuh lihat cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Harusnya cecak stres, betul tidak? Kenapa? Karena makanannya terbang semua.
Dia loncat dikit, jatuh. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Terserah hadirin, tapi yang benar jawabannya. Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Kalau cecak nyari nyamuk, kapan makannya? Nyamuk di got depan, cecak di sini. Turun dikit, kesedot vakum cleaner, ya kan? Jalan ke sana, keinjak santri. Udah capek-capek turun, mau nyebrang, kelindes. Sampai di pinggir, dipatuk ayam. Kapan makannya ya Allah? Allah Maha Kuasa. Cecak di sana, nyamuk dari got depan, dia yang datang ke sini. Kalau udah rezeki cecak. Betul? Qadarullah suatu saat di Purwakarta ada sebuah restoran sederhana, ada cecak. Ada 3 kalau tidak salah. Ada laron. Nah cecak kecil ini kalah gesit oleh cecak besar. Tiap ada laron, cek, yang kecil telat. Apa yang terjadi? Kebagian tidak rezekinya, kebagian. Jadi si cecak besar itu mematahkan laronnya itu terlalu semangat. Sehingga patah, jatuh ke cecak kecil. Begitu. Bagi orang yang diberi nikmat dari Allah, karena dia berzikir terus, dia akan paham. Ini Allah ngajarin sesuatu. Jangan takut tentang rezeki. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Monyong lu. Misal. Tenang, jangan begitu, biasa saja. Ada orang ngomong tidak enak kepada kita. Kita dalam keadaan zikir. Tebak. Apa yang terjadi? Jengkel tidak? Tidak. Ketika ada orang yang menghina kita dan kita dalam keadaan zikrullah, selain hati tenang, otak ini dibimbing oleh Allah. Nih, Allah memperlihatkan akhlak buruk yang jangan engkau tiru. Ada orang perkataannya jelek sekali dan kita mendengar karena ditujukan ke kita. Apa yang ada dalam pikiran orang ahli zikir? Nih, akhlak jelek. Jangan ditiru ya. Kurang lebih begitu. Nih ada orang ladang amal bagimu. Latihan sabar. Latihan mengamalkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Nih ada orang yang ngomongnya tidak baik. Kesempatan mengamalkan untuk membalas kata-kata buruk dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nih ada orang yang ngomongnya enggak enak, yang bisa berefek menggugurkan dosamu. Nih ada orang yang ngomongnya tidak bagus, supaya engkau bisa mendoakan dia jadi orang baik. Enak tidak? Enak hadirin ya. Enak kan beginilah, nanya sendiri, jawab sendiri ya. Bebas-bebas ya, karena salah satu yang membuat hidup menderita adalah berharap sesuatu dari makhluk. Enak tidak? Enak. Saya saja ya, saya juga bisa jawab. Begitulah hadirin. Makanya orang-orang yang banyak zikir, pikirannya jernih, hatinya sakinah, pikirannya jernih. Kalau mau bicara, orang yang banyak zikir dibimbing oleh Allah. Perkataannya akan berkualitas. Tidak banyak, tapi punya daya gugah, daya ubah. Tidak harus kita banyak bicara. Karena yang bisa menggugah orang bukan perkataan kita. Yang bisa menggugah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat lisan kita. Itulah sebabnya
Tidak usah kita debat kusir, tidak usah kita bertele-tele menjelaskan sesuatu, atau tidak usah kita bombastis kalau bicara tuh supaya dikagumi orang. Untuk apa? Untuk apa? Kita bicara supaya Allah yang Maha Mendengar suka kepada kita. Selesai. Nanti Allah yang memasukkan ke hati siapapun. Makanya kalau memberi nasihat tidak usah bertele-tele. Tidak usah diulang-ulang terus yang membuat orang yang dengarnya itu jadi enak. Tenang saja. Juga kalau sedang beradu, sedang berbeda pendapat, tidak usah emosi, ya. Tidak usah marah, bela diri habis-habisan, kemudian nyerang lagi. Mau apa? Bukan kata-kata kita yang mengubah orang. Semalam dapat ilmu. Kalau ada pasien sakit ke dokter. Dokter, saya sakit kepala, juga saya sariawan, dan sesak nafas, udah gitu mules dok, dan kaligata, serta rorombehen. Kira-kira dokter marah tidak? Halo, jawab. Nggak boleh nuntut ya. Kira-kira datang ke dokter dimarah tidak? Kata dokter, kurang ajar. Kamu ini orang gak bener, makan gak bener, enak aja. Gak mungkin. Dokter itu tugasnya bukan memaki-maki pasien. Membantu pasien memahami kesalahannya dan membantu pasien memperbaiki dirinya sehingga sembuh. Bukankah begitu? Sama dakwah juga. Orang-orang berbuat salah karena punya penyakit hati. Jangan kita menghina, menghakimi orang. Orang berbuat maksiat tergelincir, baik perkataan, perbuatan. Itu sama karena penyakit hati. Nah, tugas kita membantu orang supaya tahu penyakitnya dan bisa berobat. Betul? Kalau setiap orang salah kita maki-maki, ngaco kamu, kafirin, tolimin, munafikin. Sama dengan orang sakit terus dimaki-maki. Boro-boro mau makan obat, ditonyok itu dokternya. Jangan diikuti ini ya. Maka pendakwah yang zikirnya ingat kepada Allahnya maksimal, itu kecenderungannya tidak akan menghakimi orang. Karena tugas kita bukan menghakimi. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita ini mengingatkan saja. Gini ya, ini sedikit masukan bagi diri, keluarga, guru, orang tua, suami istri. Kita tuh tidak bisa mengubah orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa mengubah siapapun, bahkan diri kita sendiri juga. Kita bisa berubah karena Allah saja menolong. Makanya kalau kita menasehati seseorang, misalkan ya, anak atau keluarga, dan belum berubah, kita jangan jengkel, karena bukan kita yang bisa mengubah. Kita berdakwah, kita mengajak kebaikan, itu amal soleh. Terus saja. Ada seorang ibu bertanya, anak saya sudah umur 20 tahun, sampai kapan saya mengingatkan sholat? Sampai kapan? Sampai kapan bu? Siapa yang mati? Salah satunya kan. Masa sudah besar saya harus mengingatkan? Loh, mengingatkan itu amal soleh. Yang bisa membuat anak jadi tobat, anak jadi berubah, anak jadi berbakti. Itu Allah, bukan nasihat kita.
Sebagai orang tua, banyak tobat, banyak perbaiki diri, banyak memberikan contoh terbaik yang ikhlas. Berikan nasihat dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Banyak doa, Allah yang mengubah. Kalau belum berubah, semua catatannya sudah ada di sisi Allah. Kalau zikir itu begitu, orang yang zikir itu diberikan hikmah. Makanya kalau ahli zikir ditimpa musibah, bagaimana kira-kira? Tenang, enak sekali ya. Jawab, nanya sendiri, jawab sendiri, ternyata lebih enak. Kan rumusnya begitu. Kalau kita tidak bisa memberikan yang manfaat bagi orang lain, minimal jangan menyusahkan orang lain. Tapi udah nggak lucu ngomong sendiri terus ya. Saya ingin ada interaktif. Tapi tidak maksa seperti yang Jadi kalau kita zikirnya bagus, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau kita banyak zikirnya ketika ditimpa musibah yang terjadi itu wabasyiri sobirin. Allah berikan kabar gembira. Padahal kita lagi ditimpa berbagai ujian. Karena Allah membuka hati kita jadi ngerti hikmah di balik kejadian. Jadi ngerti. Pernah suatu saat di suatu negara ada jadwal ceramah. Ada yang bagian jemput. Dulu EO-nya ibu-ibu. Pas waktunya jemput, tidak ada kendaraan. Maaf. Kenapa Bu? Sial. Kenapa sial? Ini mobil mogok. Udah gitu mogoknya di tempat parkir. Jadi harus ada biaya derek. Mahal. Belum lagi harus diperbaiki. Biaya perbaikan di sini mahal. Bu, ibu beruntung dong. Kenapa beruntung? Satu, ibu kepilih jadi jalan rezeki tukang derek. Yang kedua, ibu kepilih jadi rezeki tukang bengkel. Senang dong Bu, kepilih jadi jalan rezeki bagi hamba Allah lainnya. Oh gitu ya, berubah tuh seketika. Gara-gara apa? Zikrullah. Benar? Makanya orang-orang yang jarang ingat Allah ribet hidupnya tuh. Tapi orang yang senang ingat Allah tidak ribet hidupnya. Tidak ribet. Pikiran, lisan terjaga. Kemudian tindak tanduk kita juga oleh Allah dijaga. Kalau mau berbuat maksiat, nanti ditolong oleh Allah untuk tidak tergelincir. Salah satu nikmat dari Allah itu bentuknya adalah dimudahkan taat dan dicegah maksiat. Mau tahajud jam 4:30, padahal subuh 4:20. Tahajud apa itu? Itu qomat namanya. Alarm disetel 3:30. Alarm ada. Tukang dagang itu bukan alarm Husnuzon. Sampai di mana? Mau tahajud rada pelit nih. Kan 4:20 azan sekarang ya. Setel alarm jam 4. Kalau Allah sayang kepada yang bersangkutan, jam 3 bangun. Waduh, ini masih lama. Mau tidur lagi, jadi pengen ke toilet. Udah ke toilet, kebanjur.
Mau dipaksakan tidur, kucing berantem di atap, diganggu aja oleh Allah supaya apa? Tahajud. Nikmat dari Allah itu. Janji mau ketemu seseorang, padahal ini bisa jadi dosa. Pas nelpon, Bu, itu ada tidak fulana? Oh, baru juga pergi. Oh iya? Sama ibu saja ke sini. Gampang bagi Allah menggagalkan maksiat. Betul tidak? Itu bagian nikmat. Kalau ahli zikir akan dimudahkan taat, dipersulit maksiat. Nah, gimana supaya kita jadi senang berzikir? Salah satu kuncinya orang bisa senang berzikir adalah jauhi kesia-siaan. Karena sia-sia itu bawaannya maksiat. Kalau berhenti dari sia-sia, bawaannya taat. Itu jangan bicara kecuali manfaat. Karena setiap waktu yang kita jalani itu adalah bekal. Gini, sehari berapa jam? Tiap hari ada 24 lemari. 1 jam berapa menit? Jadi setiap hari kita dapat 24 lemari. Setiap lemari ada 60. Belum jadi laci. Apa dulu? Ya, sekat lah. Dan setiap sekat 60 laci. Nah, orang yang beruntung adalah tiap lacinya diisi dengan yang manfaat. Orang yang sia-sia, dia rugi karena kosong lacinya. Ahli maksiat justru tiap laci diisi dengan dosa yang jadi petaka. Ayo rekan-rekan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri kualitas Islam seseorang baik atau tidak, lihatlah apakah dia menjauhi perkataan dan perbuatan sia-sia. Jangan bunyi mulut ini kecuali perkataan yang manfaat. Jangan tulis sesuatu kecuali yang manfaat. Jangan posting kecuali yang manfaat. Coba tebak. Kita makan makanan enak sekali di restoran mahal. Posting jangan. Sesuka saya aja. Posting jangan. Kenapa jangan diposting? Yang perlu dibagikan tuh makanannya, bukan postingannya. Iya kan? Orang lihat postingan makanan ini, yang lagi lapar jadi makin kerebek-kerebek. Bisa jadi iri, bisa jadi dengki. Makan di restoran aja dipamer, jadi orang gak enak hati. Terus mau apa posting makanan begituan? Membagikan postingan gak bikin orang kenyang. Mending paket makanan, bagikan makanan itu. Itu baru manfaat. Coba ini yang pamer kemesraan, love. Ini suami istri ini udah halal, lagi mesra-mesra diposting. Manfaat tidak? Manfaat tidak? Gak boleh dipisah Pak? Tidak, manfaat. Jadi dua jawaban. Yang lihat postingan kemesraan itu, apa yang mereka pikirkan kira-kira? Yang belum punya jodoh menekel, ya kan? Aduh, kapan saya bisa begitu? Yang suaminya agak dingin, aduh suami saya mah dingin, gak pernah megang tangan saya
Saya kepaksa megang tangan sendiri. Itu nggak ada gunanya. Ada yang belum punya, ada yang sudah punya, tapi mesra. Buat apa? Kalau mau mesra, ya udah sendiri aja. Tidak usah dipamer-pamer. Apa manfaatnya? Ini untuk medsos pribadi ya. Kalau orang pakai medsos seperti itu, kita baik sangka saja ya. Jangan menilai. Begitu. Mikir aja dulu. Kalau mau lihat sesuatu manfaat tidak, baca sesuatu manfaat tidak, lihat medsos manfaat tidak, jadi amal, jadi dosa. Kalau mau berbuat sesuatu, ini manfaat tidak. Makin padat oleh kemanfaatan, nah dia beruntung. Makin banyak kesia-siaan, susah jadi ahli zikir. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ya, boleh. Boleh. Gimana? Menanya sini aja supaya efisien ya. Lanjut. Yang mana dulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada kajian dari Atu, kita harus selalu husnuzon ya. Tidak bisa menghakimi kezoliman orang lain gitu. Sebetulnya tidak sesederhana itu, tetapi intinya begitulah. Ya. Kita ambil dari gambaran satu keluarga nih Kak. Misal salah satu pasangannya tuh sampai meninggalkan, misalkan kita ambil misalkan istrinya tuh meninggalkan suami sama anak-anaknya. Dari yang emosi sampai nyari-nyari gitu. Tapi dia lagi coba buat ahli zikir, ya udahlah gitu, daripada kita nyari-nyari nggak ketemu gitu. Kita zikir aja dah gitu. Apakah yang dari emosi itu nyari kemana-mana jadi berubah? Kamu di sana tuh jangan lupa sholat ya. Kamu di sana tuh baik-baik aja ya, itu misalkan kayak gitu tuh gimana Kak? Apakah itu benar apa gimana? Misal ada sebuah keluarga diuji, terus istrinya pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Yang pertama harus dilakukan bagaimana? Dicari. Tapi yang paling tahu ada di mana hanya Allah. Tidak bisa sibuk nyari tanpa mengandalkan Allah. Ini hilang, tidak ada yang hilang. Pasti ada. Cuma kita tidak tahu di mana. Tapi Allah Maha tahu. Harus minta tolong kepada Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang harus dilakukan? Tobat dulu. Kenapa tobat? Padahal istri yang salah. Emang suami tidak punya salah? Ingat kan? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Istri ada dosa, suaminya ada dosa. Nah, karena yang suaminya yang lagi ingat, kita yang tobat. Sholat, kemudian tobat, sholat, minta petunjuk kepada Allah. Allah tahu semua kejadian yang sebenarnya. Doakan supaya bisa, ini saya terlepas tidak tahu apa masalahnya ya, tetapi doakan kebaikan. Ada yang ketika meninggalkan begitu, karena ilmunya masih kurang, karena imannya masih lemah, tentu beda-beda treatmentnya. Tapi SOP-nya adalah harus kembali ke Allah. Harus tobat, harus benar-benar minta tolong. Dan jangan lupa just syukur anak-anak masih ada, kita masih selamat. Dan pasti kejadian ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kalau kita semakin dekat kepada Allah, Allah lah yang nanti akan menolong. Ini tidak langsung menyelesaikan masalah nasihat ini karena tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, tetapi yang tidak pernah rugi adalah tobat. Biasanya kalau ada sesuatu, pikiran kita itu sibuk menyalahkan orang lain. Misalkan kita kecopetan, sibuk menyalahkan copet. Selesai tidak masalahnya? Jawab. Itu copet di luar kekuasaan kita. Yang ada dalam genggaman kita ya diri kita syariatnya.
Jadi kalau kecopetan itu ya taubatlah. Karena kita terpilih jadi orang yang dicopet pasti dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya dan ada kontribusi dosa kita yang menyebabkan kita ditakdirkan kecopetan. Copet salah ya salah, tetapi kita tobat itu yang lebih baik. Ya. Dari medsos ada enggak, Mim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan A. 20 tahun ke belakang saya SSG A. Oh, SSG 20 tahun ke belakang. Angkatan 9. Berapa? Angkatan 9 A. Angkatan 9? Ya. Alhamdulillah. Sekarang angkatan berapa? 66. Kan? 49. Yang 66 siapa? Sudahlah, nggak usah dibahas ya kan? Oh ya, tahun berapa itu? Sekitar 2004 lah, saya masih bujang. Masih bujang. Alhamdulillah. Sekarang sudah istri dan punya anak 2A. Alhamdulillah. Ikut bahagia. Ya. Bahkan ta'aruf pun di sini. Ta'aruf pun di sini. Alhamdulillah. Ya. SSG Wati bukan? Bukan, enggak apa-apa ya udah. Seharusnya saya tidak boleh banyak bertanya karena menyusahkan orang menjawab ya kan. Silakan. Ya, alhamdulillah saya dapat ilmu dan ternyata harus diupdate terus gitu. Harus sering ikut kajian. Harus diupdate terus, harus sering kajian. Ya. Begitu? Siap. Benar. Ya 2 tahun 3 tahun ini saya mungkin diuji ya dengan ekonomi. Ternyata oh iya saya banyak dosa. Saya profesi medis. Dulu sempat PHK, kemudian sekarang dengan usia 45 tahun ini harus mencari, oh saya medis nih, harus mencari pekerjaan lain. Ternyata di instansi dengan usia segini ya udah kadaluarsa gitu. Ya mudah-mudahan saya intinya minta doa dari AA dan jemaah, mudah-mudahan saya dapat rezeki yang terbaik. Itu aja. Baik, amin ya rabbal alamin. Usia 45, takdirnya dalam situasi diuji ekonomi PHK, daftar kerja sudah dianggap kadaluarsa, expire. Gini, ini persis seperti yang mau nikah. Saya sudah kepala 3. Kira-kira ada tidak ya jodohnya? Dengar ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Sia-sia, astagfirullah. Baru juga ceramah, jangan sia-sia. Takdir Allah mah gak kehalang umur. Masa umur 45 Allah jadi pelit? Gak mungkin. Saya sudah pensiun 58, sedang saya masih banyak keperluan. Saya mau ngelamar kerja. Mana ada orang nerima pensiunan? Emang kalau pensiunan Allah cuek? Semua makhluk itu Allah yang ngurus tiap saat. Emang episodenya saja di PHK. Kalau di PHK kemudian Allah nggak ngasih rezeki, semua yang di PHK mati dong. Berapa banyak yang gara-gara di PHK lebih makmur? Ini fakta. Qadarullah, suatu saat diundang ceramah di Kanada, khutbah Idul Fitri. Sesudah khutbah di kedutaan, datang seorang, pokoknya di kantor pemerintah, saya lupa di mana. Datang seseorang, terima kasih. Terima kasih apa? Dulu beliau kerja di IPTN. Menjelang ada PHK banyak, direksinya mengundang saya ceramah di sana. Tenang gitu, memang bagian ngupahin sebelum PHK. Udah itu terjadi PHK, demo sebagian. Beliau mengatakan, untung saya di PHK. Saya sekarang dapat yang jauh lebih baik. Ilmu dapat, pengalaman dapat.
lingkungan juga dapat, ibadah dapat. Jadi PHK itu hanya episode, bukan akhir segalanya. Tapi gara-gara PHK saya nggak ada gaji, kepaksa saya harus makan tabungan. Lah yang nyiapin tabungan siapa? Jawab, siapa yang nyiapin tabungan? Untuk apa tabungan? Untuk dipakai, bukan? Masa ditabung terus nggak dipakai, udah gitu mati. Pakailah dengan makin menipis, pakai saja. Bagaimana kalau habis tabungannya? Berarti manset, makan aset, jual sepeda. Ya, ini sepeda kesayangan. Ya udah makan sepeda. Jual, nggak usah berat. Jual ini, jual itu. Kalau emang episodenya harus jual-jual, jual aja. Tapi ini kesayangan, jangan pakai sayang-sayang. Itu juga rezeki yang Allah siapkan ketika kita bakal diuji waktu dipepet. Nggak usah berat. Saya kepaksa harus jual rumah. Lahir aja nggak punya rumah, mati juga nggak dibawa. Jual. Mulai lagi dari awal, mulai lagi, nggak apa-apa. Baik sangka saja. Tenang ya, Allah penguasa langit dan bumi. Ridho dengan takdir ini. Tobat karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Syukuri. Masih hidup nggak mas? Masih ya. Saya lihat masih hidup ya. Keluarga masih ada. Anak-anak masih sehat. Jangan lupa di balik musibah yang kita anggap berat, banyak nikmat lain yang harus disyukuri. Jalanin, perbaiki tobatnya, perbaiki sholatnya, tahajudnya, dan banyak nolong orang. Walaupun lagi kepepet, lagi susah, jangan berhenti berbuat kebaikan. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Pergi ke masjid, gosek toiletnya sana. Daripada hulang-hulang gak jelas, ya. Halo, lihat nggak ngegosek toilet? Lihat. Punguti sampah, khidmat yang selama ini jarang khidmat. Ke masjid jangan cuman sholat, doa saja, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, bersihkan masjid. Di masjid Bosnia di Australia, itu besar itu masjid. Ternyata keluarga-keluarga Bosnia itu minta jadwal untuk bisa membersihkan masjid. Hadapi ya, HHN, hadapi, hayati, nikmati. Ada waktunya. Ada waktunya. Terima kasih. Mim, ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Adik-adik? Bagus. Cek bismillah. Izin dari TikTok ada yang bertanya. Ustadz, suami saya meninggal saat hamil 7 bulan. Kami baru menikah. Bagaimana bangkit dari terpuruk Ustadz? Oh, suami meninggal ketika istrinya hamil 7 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni semua dosa, menerima semua kebaikan, melapangkan kubur, diringankan hisab kelak, dan dijadikan ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipahami, pasti sedih. Ini manusiawi sekali. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, beliau juga mengeluarkan air mata. Bukan air mata menolak takdir, air mata kasih sayang. Jadi sedih itu normal. Yang tidak normal itu tidak bisa berhenti kesedihannya, tidak bisa move on, itu yang tidak baik. Jadi normal, sedih, kecewa, jengkel dalam kehidupan ini. Harus bagaimana? Jadi namanya CBY,
Cobalah ini apa? CBY. Ketika ingat yang sudah wafat, segera ingat kepada Allah. Suami saya memang takdirnya dalam keluarga ini hanya sampai di sana waktunya. Sudah tertulis di lauh mahfudnya begitu. Ngadepnya ke sini sayang. Kalau ke anak-anak jangan marah-marah ya. Nanti kalau kita marah-marah, anak-anak dapat pelajaran marah-marah. Bagaimana tadi saya ngomong apa ya? Cepat kembalikan kepada Allah. Oh ya, kenapa harus cepat pergi? Karena memang sudah begitu waktunya. Sudah tertulis di lauh mahfud tanggal sekian, jam sekian, di tempat itu pasti kembali kepada Allah. Jadi tidak ada orang meninggal kecuali pasti sudah waktunya tiba di tempat yang ditetapkan dengan cara yang Allah kehendaki. Rumah tangga itu ada waktu-waktunya. Bisa suami dulu, bisa istri dulu. Dengar ada anggota dewan siapa? Marisa Haq. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Katanya malamnya masih makan malam bersama. Tidak pernah diduga sama sekali. Jam 3 pagi dijemput oleh malaikat maut, wafat. Yang kedua, terus banyak ingat Allah. Ingat suami harus segera ditutupi dengan ingat Allah. Karena kalau ingat yang wafat, bekal kemana-mana pikirannya. Tapi kalau segera ditutup dengan zikrullah, Allah lah yang akan menenangkan hati. Ingat kejadian tidak bisa menenangkan. Ingat Allah yang bisa menolong, jadi tenang. Dan yang ketiga, yakinlah ya bahwa kejadian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada satupun kejadian bagi orang beriman kecuali ada kebaikan kalau disikapi dengan baik. Kalau sedang begini sabar ya. Maaf ya, pasti nasihat ini mungkin sudah banyak yang memberikan, tetapi banyaklah zikirnya sebanyak-banyaknya. Variasikan doa, zikrullah, asmaul husna, baca Quran. Perbanyak saja. Allah menyaksikan bagaimana ikhtiar kita untuk mengingatnya. Dan Allah lah nanti yang menghilangkan, menghibur dari kesedihan, menghibur dari segala kepahitan ini. Hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati. Sing sabar ya Bu, tingkatkan terus, saya mohon maaf. Ya, jadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus selalu siap berpisah kapanpun. Terakhir, cek bisa. Izin dari Instagram. Assalamualaikum AA, saya mau saran. Anak saya masih 1 dan anak saya ingin masuk pondok pesantren. Sedangkan saya masih bimbang karena tidak ada yang di rumah. Solusinya gimana ya AA? Anak saya antusias mondok. anak saya 1. Ini yang bicara bapaknya, ibunya nih? Ibunya. Ibunya. Terus? Nah ini saya nggak boleh nanya, bapaknya di mana? Nanti jadi masalah buat beliau. Jadi gimana Ami? Itu Apip? Anaknya ingin mondok. Anak ingin mondok, di rumah cuman? Tapi ibunya sepi kayaknya, di rumahnya nggak ada yang di rumah. Apip tahu dari mana? Nggak ada yang di rumah. Maafin Pip, memojokkan Apip nih. Menurut Apip gimana Pip? Masa saya terus yang jawab? Pip? Dipondokin aja. Dipondokin dah. Dipondokin aja. Terus ibunya gimana?
ibunya ikut mondok juga atau? Cerdas ya Habib. Di pondok siapa Habib? Istiqoroh aja Bu. Bisa dipahami ini anaknya usia berapa ya Habib? Kurang tahu, nggak ditulis soalnya. Ya, kalau usianya masih terlalu kecil, ini boleh dipertimbangkan ya. Kalau sudah SMP, SMA, mungkin sudah lebih siap. Tapi anak ingin mondok ini luar biasa ini. Karena tidak semua anak yang mondok itu ingin mondok. Iya, ada yang ya ada yang orang tuanya yang ingin anaknya mondok. Saya nggak tega nyebut maksa gitu ya nggak. Tapi yang paling baik itu istiqoroh. Kalau ada apa-apa istiqoroh, karena yang paling tahu yang terbaik adalah Allah ya. Terima kasih sahabat sekalian. Tahan diri dari apapun yang tidak manfaat. Coba nanti rasakan ya. Ketika kita berusaha menjauhi apa yang sia-sia, akan ada kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan lainnya. Coba tahan diri mata dari melihat medsos yang tidak ada manfaatnya. Rasakan, nanti melihat, membaca Quran itu menjadi lebih ringan. Dan ketika kita mulai senang membaca Al-Quran, nanti makin tidak pengen melakukan maksiat. Begitulah. Terakhir, ada tamu kah? Terima kasih. Oh, ini maaf dari sini ada yang nanya ya. Assalamualaikum, Bapak yang sudah lupa bilang SSG tahun 2014, padahal SSG 14 tahun 2007. Sudah, nggak apa-apa ya. Jadi kita tuh hindari perdebatan ya. Terima aja. Dan dua-duanya udah lewat ya kan. Izin bertanya, boleh kalau saya buat SIM pakai cara belakang? Gimana buat SIM pakai cara belakang? Nembak atau kejahatan nembak mana? Memang bisa nembak di kantor polisi. Ini ada yang jawab, Waalaikumsalam, daripada bikin SIM lewat belakang, lebih baik lewat pintu depan. Belakang nanti ditangkap ya. Ini hurufnya makin kecil begini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Cobalah berpikir lebih banyak dan tahan diri sampai kita yakin yang kita lakukan manfaat. Jangan bicara, jangan menulis, jangan berkomentar, jangan cerita, jangan bertanya, jangan melakukan perdebatan kecuali kita yakin ada manfaatnya. Kalau tidak yakin manfaat, sudahlah. Diam lebih utama. Setuju? Terima kasih semuanya. Insya Allah sampai jumpa di Masjid Eko Pesantren hari Ahad besok, lusa. Ya, insya Allah diawali Pak Miftah Farid, kemudian bagian AA sesudahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa ya Allah yang maha menatap, yang maha mendengar. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh dengan ampunan-Mu.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kuatkan iman di antara kami yang masih lemah. Berikan ketenangan bagi yang hatinya resah gelisah. Berikan kecukupan ya Allah bagi yang sedang Engkau uji dengan kekurangan. Bayarkan yang sedang dihimpit hutang piutang. Ya Allah, berikan jalan keluar terbaik yang berkah bagi yang sedang dihimpit masalah. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Berikan jodoh terbaik ya Allah bagi yang menantikannya. Karuniakan keturunan yang soleh soleha bagi yang mendambakannya. Ya Allah, jamu di Baitullah-Mu bagi yang ingin diundang oleh-Mu. Ya Rabb, berikan kepada kami khusyunya sholat, nikmatnya akrab dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan memahami Quran-Mu, mudahkan kami mengamalkan dan mendakwahkannya. Ya Allah, golongkan kami jadi ahli sedekah. Titipkan kepada kami rizki agar kami bisa bersedekah kepada hamba-hamba-Mu. Pilihlah kami jadi jalan kemaslahatan ya Allah, dan pelihara hati kami agar ikhlas semuanya karena Engkau. Ya Allah, halang-halangi kami dari perbuatan maksiat, jauhkan diri kami dari perbuatan dosa, mudahkan kami untuk berbuat taat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Ya Allah, istiqomahkan kami. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak, menipu kami. Ya Rabb, lindungi kami dari tipu daya setan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Uighur, di Rohingya, atau dimanapun Engkau menyaksikan segalanya. Kuatkan imannya ya Allah, bukakan hikmah, hibur dari segala kesedihannya. Jamu ya Allah dengan pahala, ampunan dan surga-Mu. Bebaskan saudara kami dari penjajahan kaum zalimin. Ya Allah, kaum zalimin juga hamba dalam genggaman-Mu. Mudah bagimu meluluh lantakannya. Jangan biarkan mereka berjaya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Pas jam 6. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.